Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 sedikit akan menjelaskan tentang ulumul Quran Al-Nas. Al-Nas adalah secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, menulis. Adapun secara istilah maka ada dua macam. Yang pertama itu ada nas menurut istilah para ulama usul fikih mutaakhirin. Mereka memiliki ta'rif yang berbeda. Nah, kemudian Al-Baidawi rahimahullah wafat pada 685 Hijriah mendefinisikan dengan nas adalah penjelasan berhentinya hukum dengan jalan syari yang mendatang setelahnya. Kemudian menurut Ibnu Qudamah rahimahullah wafat pada 620 Hijriah menyebutkan definisi nas yang dengan menyatakan menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan dalil yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya. Di antara ta'rif yang ringkas dan mencakup adalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani, yaitu menghapuskan hukum dalil syari atau lafadznya dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian ada macam-macam nas. Pertama, macam-macam nas dilihat dari nas yang manhus dihapus ada 3 bagian. Yang pertama itu ada nas manhus hukumnya namun lafadznya tetap. Inilah jenis nas yang paling banyak, yaitu hukum syari dihapuskan tidak diamalkan namun lafadznya tetap. Kemudian untuk hikmah nas jenis ini adalah ditetapkan pahala membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat tentang hikmah nas, terlebih dalam hukum dan diringankan dan dimudahkan. Contohnya firman Allah, yaitu hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Nomor 2, nas al-manhus lafadznya namun hukumnya tetap. Jadi Al-Maidi menyatakan bahwa ulama telah bersepakat atas terjadinya nas penghapusan tulisan atau lafadz tanpa nas hukumnya, berbeda dengan anggapan kelompok yang menyendiri dari kalangan Mu'tazilah. Hikmah nas jenis ini adalah agar kadar ketaatan umat kepada Allah menjadi nampak, yaitu di dalam bersegera melakukan ketaatan dari sumber yang zani rojih, persangkaan kuat, yaitu sebagian dari as-sunnah, bukan dari sumber yang seluruhnya yakin, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi wasallam bersegera akan melaksanakan penyembelihan terhadap anaknya Nabi Ismail dengan sumber mimpi, sedangkan mimpi adalah tingkat rendah jalan wahyu kepada para nabi. Selain itu, di antara hikmahnya adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani. Ia berkata, hikmah nas lafadznya tanpa nas hukumnya adalah untuk menguji umat terhadap amalan yang tidak mereka dapati di dalam Al-Quran dan mewujudkan keimanan mereka dengan apa yang Allah turunkan, berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berusaha menutupi nas rajam di dalam Taurat. Kemudian nas yang manhus hukumnya dan lafadznya. Contohnya, ayat ini menyatakan 10 kali penyusuan mengharamkan pernikahan. Aisyah berkata, dahulu di dalam apa yang telah diturunkan di antara Al-Quran adalah 10 kali penyusuan yang diketahui diharamkan, kemudian dinas dihapuskan dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah SAW wafat dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, dari kelompok 7 telah selesai menyampaikan penjelasan tentang ulumul Quran Al-Nas. Baiklah, sampai sini kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.